Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Satria Kegelapan. Kita bakal masuk di part 28. Di awal video ini, mendengar pertanyaan Garen, Pateo pun menatapnya membalas. Garen Ponrenheper, beraninya kau menyebut kepala keluarga pertama, kau pasti sudah gila. Dengan santainya, Garen mengatakan, apa menjadi kuat dan membangun kekuatan yang lebih besar itu penting? Tentu saja, itu adalah yang paling penting bagi seorang bangsawan kan? Pateo pun menyanggahnya jika Garen tidak memahami intinya. Meski begitu, Garen malah membalik sanggahannya jika ayahnya juga tidak memahami hal tersebut. Bukankah ayahnya membiarkan wanita itu mati? Mendengar perkataannya yang menyinggung seorang wanita, seketika itu juga Pak Rothwell tersentak kaget. Bahkan Pak Rothwell berpikir, Garen tidak seharusnya mengungkit hal tersebut di depan kepala keluarga. Dan sesuai dugaannya, Pak Theo menatap tajam ke arah Garen menekankan, wanita itu, kau sangat tidak menghormati ibumu. Garen pun menyangka, satu-satunya ibuku adalah Priscilia Pon Aurel. Wanita itu adalah kesalahan ayahku. Dia tidak lebih dari seorang tamu di rumah Renhever. Mendengar perkataannya, Pak Theo yang mencoba menahan emosinya. Seketika itu juga mengusir Garen keluar karena ia tak ingin memenggal kepala anaknya sendiri. Tentu saja, awalnya Garen menolak pengusiran itu. Namun, melihat ekspresi serius ayahnya, Garen pun tak punya pilihan lain. Meskipun begitu, sembari melangkah pergi, Garen mengatakan, ayah pasti akan menyesali hal ini. Ayah akan mengerti secepatnya. Semua yang ada di Renhever ditakdirkan untukku. Kemudian, setelah kepergian Garen, Pak Rothwell yang merasa khawatir dengan keadaan tuannya bertanya, apa Anda baik-baik saja, kepala keluarga? Pak Theo yang sudah kembali tenang mengatakan, ini salahku, aku menunjukkan sisi burukku. Mendengar hal itu, Pak Rothwell langsung menyangkalnya. Tidak, bukankah saya sendiri yang telah memutuskan untuk mendedikasikan hidup saya untuk Renhever. Namun, saya khawatir jika orang-orang akan mengetahui bahwa Lord Garen telah bersenggolan dengan iblis. Oleh karena itu, sebaiknya Anda memilih pewaris baru. Tentu saja, perkataan Pak Rothwell membuat Pak Theo tertegun. Pewaris baru ya? Pak Rothwell melanjutkan, benar, kita menerima kabar baik melalui surat ini. Tuan Knox mendapatkan peringkat pertama dalam ujian masuk Akademi Elidian. Mendengar hal itu, Pak Theo yang penasaran pun bertanya, sungguh? Kalau tidak salah, kepala Akademi Elidian yang baru itu, kan? Pak Rothwell pun membacakan suratnya. Benar, Noah von Trinity dikabarkan bahwa Forsage mengakui bakat Tuan Knox. Mendengar hal itu, Pak Theo pun terdiam tertegun, yang membuat Pak Rothwell yang melihatnya ikut terdiam cemas berpikir. Knox Ponrenheper, pertumbuhannya mungkin masih lambat. Tapi jika talenta yang kulit saat itu sungguhan, maka mungkin saja suatu hari nanti Tuan Muda Knox akan duduk di posisi itu. Kita beralih kembali ke Akademi Elidian, di mana pagi hari itu Knox mengunjungi ke ruangan Profesor Lars, yang membuat Profesor Lars kembali meminta Knox untuk menjadi muridnya. Tentu saja, Knox langsung menolaknya. Meskipun begitu, Profesor Lars tetap memujuknya dengan mengatakan, ia akan memberikan Knox banyak beasiswa. Knox bahkan bisa lulus dengan secara gratis. Sayangnya, bujukannya itu sama sekali tak mempan bagi Knox. Bahkan Knox mengatakan, ia punya banyak uang. Apa Profesor tidak tahu? Ia berasal dari keluarga Renhever. Mendengar hal itu, Profesor Lars pun beralasan, kehormatan yang besar datang bersama dengan. Namun Knox langsung menyelahnya. Kehormatan bagi seorang bajingan ini adalah kemewahan. Meskipun sikap Knox sudah melewati batas, Profesor Lars tidak mempedulikannya, di mana ia masih ingin terus mempertimbangkan tawarannya. Tentu saja, sikap gigihnya itu membuat telinga Knox nyaris berdarah. Namun, kemarin malam G3 mengatakan padanya, jika Knox berbicara dengan tulus, bukankah Profesor Lars akan mendengarkannya? Ia telah mempelajari Profesor Lars dan ternyata beliau tidak selalu seperti ini. Sebaliknya, beliau lebih gigih mengajar murid yang kurang berprestasi. Mendengar perkataannya,
Knox pun merasa jika G3 ada benarnya. Ia tidak bisa menghindari hal itu. Tak peduli seberapa gilanya seorang, begitu mereka tahu kekurangannya, mereka akan menyerah kepadanya. Bahkan G3 juga merasa entah kenapa ini agak aneh. Kini, setelah mengingat hal itu, Knox bertanya pada Profesor Lars, "Anda sudah mengatakannya kemarin, tapi saya masih tidak mengerti. Kenapa orang terhormat seperti Profesor menginginkan saya?" Profesor Lars pun mengatakan, itu karena Knox luar biasa. Namun Knox langsung menyanggahnya jika ia sungguh ingin mendengar alasan sebenarnya. Bukan alasan yang seperti itu. Alasan mengapa Profesor Lars membutuhkan murid luar biasa sepertinya. Mendengar hal itu, Profesor Lars pun bertanya, apa Knox punya banyak waktu? Knox pun tersenyum membalas, Anda mungkin sudah mengetahuinya bahwa saya adalah berandalan. Itu berarti saya punya waktu luang yang banyak. Jawaban Knox pun membuat Profesor Lars tertawa, lalu mulai menceritakan kisah hidupnya. Aku mengaku kalah. Kalau begitu, maukah kamu mendengarkan cerita lama sebagai gantinya? Teh ini mungkin sesuai dengan seleramu. Ini adalah teh herbal berkualitas tinggi dari perusahaan dagang Levirian. Silakan nikmati tehnya. Kau, tidak. Alasan kenapa aku membutuhkan murid yang luar biasa adalah untuk menyelesaikan penelitianku. Penelitian untuk menyelamatkan mereka yang lemah dan tidak bisa menggunakan magic untuk memenuhi ambisiku seumur hidup. Itulah sebabnya aku membutuhkanmu. Aku tidak ingin lagi melihat orang yang tidak bersalah mati. Bahkan bagi mereka yang tidak mampu untuk berjuang. Seperti yang dialami oleh anakku. Aku terlahir sebagai putra tertua keluarga bangsawan Celestian. Memimpin keluarga. Aku masuk ke Akademi Elidian dan menjadi profesor tanpa bakat yang luar biasa. Dan hanya berlandaskan pengetahuan tentang teori. Nilai ujian praktekku selalu biasa saja. Aku bahkan banyak diabaikan oleh murid lainnya. Tak peduli seberapa bagusnya nilai ujian tulisku, aku tetap diabaikan. Aku selalu mengatasi kesedihanku melalui penelitian. Setelah berulang kali berusaha, akhirnya aku menjadi profesor. Aku bahkan menikah. Namun, tidak ada seorang pun yang mengakui prestasiku ataupun diriku sebagai profesor. Semua prestasi dan penelitianku diterbitkan atas nama orang lain dan semua orang mengabaikanku. Sementara itu, putra tercinta kami pun lahir. Anak tunggal itu tumbuh besar dan masuk ke Akademi Elidian. Dia berusaha mengatasi perlawanan lokal dan lulus dari akademi. Dia bahkan mengatakan ini, "Ayah, aku akan membesarkan namamu di depan publik. Aku sangat senang. Anakku bergabung dengan pasukan kaisar dan pergi ke garis depan di medan perang. Dia berjanji untuk mengangkat namaku dan akan merebut kembali kehormatan keluarga Celestia. Tetapi di perang itu, anakku mati. Tidak lama setelah perang dimulai, dia terbunuh oleh sebuah anak panah yang dilirik oleh sedikit kekuatan magic. Sekarang, apakah ini menjelaskan kenapa aku terus menulis artikel dan penelitian untuk mereka yang lemah?" Mendengar ceritanya, Knox pun terdiam berpikir. Cerita di balik setiap karakter yang tidak bisa diketahui saat bermain dengan lunatic. Seperti biasa, berbagai kejadian terjadi secara tiba-tiba. Sungguh cerita yang sederhana. Mungkin masih ada puluhan, bahkan ratusan cerita yang seperti itu di lunatic. Tapi kenapa punggung seorang profesor yang dikulihat di monitor dan seorang punggung Lars? Aku sadari perbedaan keduanya. Sedikit kupahami kesepiannya. Dengan pikiran seperti itu, Knox bangkit dari kursinya mengatakan, "Maaf, setelah mendengar cerita ini, saya malah menjadi lebih percaya diri. Ada orang lebih cocok daripada saya. Seseorang yang lebih serius dan lebih mendengarkan cerita Anda, Profesor. Sepertinya, Anda membutuhkan orang seperti itu sekarang." Tentu saja, perkataan Knox membuat Profesor Lars terkejut. Meskipun begitu, Knox langsung pergi dari sana. Yang membuat Profesor menatap foto putranya, lalu bergumam, mereka mirip. Pagi hari buta, berita yang menyambut Knox saat kembali ke aula Sidus sungguh membuatnya hancur. Saking tak percayanya dengan apa yang didengarnya, Knox bahkan kembali bertanya pada The G3. "Apa? Katakan sekali lagi, siapa yang telah kembali?" G3 mengatakan, putra pertama, Lord Garen Rainhaver, telah kembali ke keluarga. Berkat dia, para ksatria keluarga telah menjalani pemakaman.
Seketika itu juga, Knox yang terkejut terdiam berpikir. Garen von Reinhepper bersama dengan Pangeran Louis I, salah satu pembuat bad ending di Illuminati. Akhirnya mereka mulai bergerak. Knox pun menghela napasnya bertanya, "Jitri, kau pergi ke perkebunan keluarga akhir-akhir ini kan?" Jitri pun mengangguk. "Benar, Tuan Rothwell, kepala pelayan memanggil saya saat saya pergi bersama dengan senior Rona." Tentu saja, jawaban Jitri sontak membuat Knox terkejut berpikir. Dia bukan Priscilla, ibunda Knox. Tapi, Theo menyimpan kebencian yang mendalam pada ibu tiri Knox. Aku tidak tahu apakah dia membenci Knox juga. Tapi, jika seperti itu, mungkin dia akan menyakiti Jitri. Kenapa Knox terus mencari musuh kemanapun dia pergi? Dengan pikiran seperti itu, Knox bertanya, apa Garen merencanakan sesuatu? Jitri pun terdiam sebentar, lalu mengatakan, sebenarnya Lord Garen memberi saya penawaran sebagai pengawas. Tentu saja, sikap Jitri yang seperti itu membuat Knox merasa kesal. Apakah Garen membuat masalah lagi? Namun jawaban Jitri yang di luar dugaannya membuat Knox terkejut. Apa maksudnya penawaran itu? Jitri pun mengingat kembali waktu itu, di mana Garen yang berjalan melewatinya tiba-tiba saja menghentikan langkahnya lalu bertanya padanya, maid itu? Ada yang aneh. Hei, kau, siapa kau? Aku belum pernah melihatmu. Jitri pun dengan sopan merendahkan dirinya. Halo, saya Jitri, maid pribadi Lord Knox. Senang berjumpa dengan Anda. Mendengar perkenalan dari Jitri, seketika itu juga Garen mengatakan, abaikan formalitas ini. Kau, jadilah maidku. Kau punya talenta, aku tahu itu. Kau memiliki ambisi untuk memuaskanku. Tentu saja, Jitri langsung menolaknya dengan sopan karena dirinya telah melayani Knox. Meskipun begitu, Garen yang tak bisa menerima penolakannya menekankan, apa? Kau tahu siapa aku kan? Jadi kenapa kau melakukan ini? Knox, apa bajingan itu menjanjikan sesuatu? Jitri pun menyangkalnya jika ia memutuskan hal itu sendiri. Garen yang mulai merasa kesal menimpali. Keputusan sendiri? Rakyat jelata tidak berhak melakukan hal itu. Dengan sikap tenangnya, Jitri mengatakan, itulah mengapa Lord Knox menghormati saya. Sedangkan, saya tidak tahu kepribadian Lord Garen. Selain itu, saya ingin terus berada di sisi Lord Knox dan mengawasinya. Mendengar hal itu, Garen pun merasa aneh. Siapa sangka ada yang melayani orang seperti itu. Meski begitu, Garen tetap membujuknya dengan mengatakan, ia akan memberinya 3 kali lipat dari jumlah yang Knox tawarkan. Sayangnya, bujukannya tak mampu bagi Jitri yang langsung menunduk dengan sopan menolak tawarannya. Kini, setelah mengingat semua hal itu, Jitri mengatakan Lord Garen memintanya untuk menjadi maidnya dan berjanji akan menaikkan gajinya. Tentu saja, perkataan Jitri membuat Knox terkejut cemas. Hingga Knox pun bertanya, berapa banyak yang Garen tawarkan? Jitri pun menjawab jika Garen menawarinya 3 kali lipat. Mendengar hal itu, Knox pun terdiam berpikir. Meski aku punya uang, cerita sungguhnya masih belum dimulai. Aku tidak bisa menggunakan uang sebanyak itu sekarang. Tapi, aku juga tidak bisa melepaskan Jitri. Melihat Knox yang tiba-tiba terdiam begitu, tentu saja membuat Jitri merasa aneh. Hingga akhirnya, Knox memutuskan, kalau begitu, aku juga akan menaikkan gajimu 3 kali lipat. Jangan khawatir, fokus saja pada pekerjaanmu. Mendengar hal itu, seketika itu juga Jitri tak bisa menahan tawanya yang membuat Knox terperanjat. Apa Jitri baru saja menertawainya karena sudah menerima tawaran Garen? Knox yang merasa gugup pun bertanya, apakah Jitri sudah menerima tawarannya? Jitri pun membalas, bukan, ini tidak seperti yang Anda bayangkan. Saya tidak akan pernah mengikuti Lord Garen. Selain itu, gaji saya sudah cukup sekarang. Mendengar hal itu, Knox yang merasa aneh kembali bertanya, terus, kenapa kau tertawa? Tentu saja, Jitri menolak untuk memberitahunya. Hingga Knox pun menekankan, jikalau itu adalah perintah, yang membuat Jitri beralasan. Jika mendadak, ia teringat sesuatu yang lucu dan tertawa. Mendengar alasannya, Knox pun langsung menyadarinya jika Jitri membohonginya. Meskipun begitu, Knox masih merasa lega karena Jitri tidak akan pergi. Lalu, Knox menghela napasnya mengatakan,
Si bangsat Guardian itu, jika aku bisa menangkapnya, aku akan menghabisinya. Namun, meskipun Knox mengatakan itu, ia juga menyadari jika tentu saja itu terjadi, setelah dirinya menjadi lebih kuat. Beberapa saat kemudian, sebagai murid baru, Knox pun mengikuti kelasnya, di mana Akademi Elidian memiliki 5 pelajaran wajib bagi murid baru. Pertama, sejarah Kekaisaran Arkham, sebuah pelajaran yang menceritakan dewa penciptaan Arden dan kerajaan kekuasaan terbesar yang telah dilupakan oleh orang-orang. Kedua, pelajaran berkuda. Ketiga, pelajaran etiket dan kesopanan dalam kehidupan akademi. Keempat, pelajaran sihir dasar kekaisaran. Dan terakhir, pelajaran terburuk bagi Knox sekaligus tersulit baginya. Pelajaran latihan fisik seperti berlari dan pull up hingga staminanya mencapai batas. Kini, di saat Knox tengah beristirahat setelah menyelesaikan latihan fisiknya dengan susah payah, instruktur akademinya menghampiri Knox mengatakan, "Setelah kau pikir-pikir, ini aneh. Knox, bagaimana aku harus mengatakannya? Seperti lalat." Tentu saja, perkataan instrukturnya membuat Knox menyemburkan air di mulutnya. Apa maksud Anda?" Instrukturnya melanjutkan, "Kau unggul dalam mencapai hasil jangka pendek, tapi ada batas yang jelas untuk pertumbuhan fisikmu. Seperti ada dinding yang tidak bisa kau atasi." Mendengar hal itu, Knox pun terdiam berpikir. Sungguh, ciri khas instruktur Elidian. Benar, seperti yang instruktur katakan, ini karena terminali il milik Knox. Kekuatan maksimum fisiknya dibatasi menjadi setengah, maksimal 15. Dengan pikiran seperti itu, Knox berdiri mengatakan, "Ucapan Anda itu sedikit kasar untuk ukuran seorang instruktur." Seketika itu juga instruktur itu membalas, "Maaf jika ucapanku terkesan kasar, tapi sebaiknya kau mengingat nasihatku. Bergerak sembarangan seperti ini bisa memperpendek hidupmu." Knox pun mengangguk, di mana ia akan mengingatnya dengan baik. Tentu saja, Knox merasa agak sedikit kesal dengan perkataannya. Bagaimana ia tidak bisa mengetahui hal itu di saat ia bisa melihat sisa hidupnya sendiri. Namun, di saat Knox mengumpat kesal karena hal itu, Paracelsus terus saja memandanginya sembari bergumam. Dia seperti teka-teki. Dalam ujian masuk, dia sangat ingin menjadi murid top. Tapi sekarang, dia menyembunyikan kekuatan fisiknya. Ini pasti berhubungan dengan tindakan yang sembrono. Tentu saja, tak butuh waktu lama bagi Knox untuk menyadari tatapannya. Hingga Knox menghela napasnya mengatakan, "Dasar bajingan, sepertinya dia ingin bertarung lagi." Beberapa jam kemudian, setelah kelasnya berakhir, Knox berjalan-jalan di distrik keempat akademi. Namun tiba-tiba saja langkahnya terhenti, karena Rick menyapanya dari belakang. "Oh, saya tidak menyangka bisa bertemu Anda di sini, putra termuda Rainhaver." Videonya pun diakhiri dengan, alih-alih membalas sapaannya, Knox malah mengenitkan dahinya, sembari membuat kesal dalam pikirannya. "Sia, kenapa ini terjadi padaku? Gembusuk ini."